sistem yang dilakukan oleh IT KPU seperti yang disampaikan oleh Pak Hasto Kristianto yang hanya dikunci menjadi 17% saja, itu benar-benar adalah sistem judi online. Selamat malam semuanya. Cerita kecurangan Pilpres 2024 semakin hari semakin terbongkar, dan hari ini yang menyampaikan ke media bukan lagi orang biasa tapi juga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Pak Hasto sudah secara terbuka menyampaikan bahwa memang ada rencana-rencana jahat atau upaya untuk melok atau mengunci suara Pak Ganjar hanya 17%, dan dari sini kita bisa mengerti gitu kenapa suara Pak Ganjar sangat kecil sekali atau bahkan lebih kecil dari partai pendukungnya. Padahal secara teori pemilihan pemilu dari beberapa pilpres yang pernah kita laksanakan, biasanya calon itu pasti di atas suara partai pendukungnya gitu ya. Dan suara partai pendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu kan minimal 20% lebih dari PDI Perjuangan dan P3, ditambah dengan partai-partai kecil yang lainnya. Belum lagi ditambah dengan pergerakan relawan dan jumlah titik lokasi atau daerah yang didatangi oleh pasangan Ganjar Mahfud selama periode kampanye. Biasanya gitu ya, jumlah titik daerah yang dikunjungi ketika melakukan kampanye itu bisa menambah suara bagi pasangan atau paslon yang melakukan kampanye. Dan ini semua faktor-faktor ini sudah dilakukan oleh pasangan Ganjar dan Mahfud yang sudah mendatangi lebih dari 500 titik. Jadi kalau dengan semua upaya yang sudah dilakukan, kampanye di mana-mana gitu ya, menyapa masyarakat lebih banyak dibandingkan paslon-paslon lain, dan kemudian suaranya hanya 17%, itu wajar kalau kemudian kita pertanyakan, dan hari ini kita mendapatkan jawabannya. Ternyata memang sudah dikunci gitu, sehingga nggak bisa terjadi penambahan. Dan bukti skrip yang disampaikan oleh Hasto Kristianto itu katanya sudah disiapkan oleh tim internal IT PDI Perjuangan. Dan lebih dari itu, ini menjadi satu catatan cerita tambahan dari keanehan atau kejanggalan cerita-cerita IT KPU. Karena sebelumnya kan Sirekap itu down di hari pencoblosan gitu ya, seharian mati ketika hari H pencoblosan, dan kemudian jawaban-jawaban dari KPU itu karena ada serangan, ada hacking dan sebagainya, ternyata menurut Hasto Kristianto itu ternyata dimatikan secara manual. Artinya memang sengaja dimatikan oleh IT KPU, bukan ulah hacker, bukan ulah serangan. Dan ini sekali lagi menjadi catatan yang sangat serius, karena yang menyampaikan ini adalah Sekjen PDI Perjuangan, Sekjen partai pemenang pemilu 3 kali berturut-turut. Sehingga kejanggalan-kejanggalan itu menjadi tambahan dari soal IP yang server yang ada di Cina gitu ya, dan KPU nampak tidak tahu apa-apa. Yang saya simpulkan dari pernyataan-pernyataan KPU, klarifikasi yang disampaikan oleh KPU itu hanya klarifikasi dari orang-orang yang tidak paham soal permasalahan yang sedang terjadi. Jadi KPU dan IT KPU itu seperti dua lembaga berbeda. KPU seperti tidak punya kendali kepada IT KPU. Jadi kalau kemudian muncul kesimpulan bahwa di belakang KPU ini ada kekuatan besar gitu ya, ya ini menjadi masuk akal. Jangan-jangan kekuatan besar yang dimaksud itu untuk mengendalikan IT KPU. Dan kekuatan besar yang dimaksud pasti ya istana dan presiden. Ya kekuatan besar apa yang ada di negara kita kecuali istana dan presiden? Kan nggak ada. Kalaupun misalkan presiden membantah, wah kita nggak tahu, kita itu tanyakan kepada KPU, tanyakan ke partai dan sebagainya, iya itu cuma bahasa saja. Tapi yang bisa melakukan intervensi, yang bisa menekan seperti ini siapa lagi gitu? Di negara kita ya cuma istana dan presiden gitu. Dan ini menjadi sama seperti soal kasus di MK sana. Kebetulan gitu ya, yang punya hajat, yang punya kepentingan juga keluarga dari presiden gitu. Jadi apa yang bisa menekan MK selain istana dan keluarga presiden? Nggak ada. Dan terbukti lewat MK undang-undang bisa diubah tanpa adanya perdebatan yang berarti. Meskipun pada akhirnya ketua MK-nya dicopot gitu ya, tapi sampai sekarang masih menjadi hakim MK. Dan soal 17% suara yang dikunci atau di lock ini juga bahkan sudah dikonfirmasi oleh Profesor Mahfud MD, dan biasanya
kalau Pak Mahfud yang bicara ini pasti kita percaya, ini pasti sudah kejadian gitu ya. Dan menurut Pak Mahfud itu isu itu sudah ada jauh sebelum pencoblosan. Sehingga kalau KPU, data KPU sudah di lock 17% dan kemudian setelah itu target selain itu adalah lembaga survei gitu. Jadi kalau IT KPU sudah di lock 17% dan lembaga survei yang muncul ke media itu kan cuma 4 atau 5 lembaga survei gitu ya. Kalau lembaga survei juga sudah bisa dikuasai, maka Pilpres bisa selesai jauh sebelum hari pencoblosan. Ya karena suka nggak suka, bagaimanapun lembaga survei itu adalah perusahaan aktivitas bisnis. Mereka itu melakukan survei itu untuk mendapatkan keuntungan keuangan. Nah, program atau perusahaan-perusahaan lembaga survei yang memang bergerak untuk mencari keuntungan, untuk mencari uang gitu ya. Dalam bahasa lain, bisa juga dia diborong. Bisa aja gitu, namanya orang dagang, orang jualan, masa nggak bisa diborong gitu kan. Nah, kalau 5-4 lembaga survei ini sudah diborong dan kemudian di request angkanya di log juga 17%, maka tidak akan bisa ada yang bisa membantah dari hasil Pilpres yang penuh kecurangan ini. Dan kebetulan semua lembaga survei yang kita lihat gitu ya, nampaknya memang mereka adalah lembaga-lembaga survei yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan Setnek atau Istana gitu. Sehingga kalau kita lihat gitu ya, beberapa lembaga survei itu kan di beberapa tahun sebelumnya itu kerap menyampaikan data-data kepuasan masyarakat kepada presiden, kepuasan masyarakat kepada pemerintah, yaitu pasti kan di request atau di order sama Istana. Kan nggak mungkin saya yang order gitu ya, saya pengen lembaga survei cek kepuasan masyarakat kepada pemerintah. Ya untuk apa? Pasti ya pemerintah itu sendiri, pasti ya Istana yang mengharapkan itu, pasti dia yang minta gitu ya. Sehingga kalau lembaga survei ini sudah semuanya pernah bekerja sama dengan pihak Istana, sudah bekerja selama bertahun-tahun gitu ya, dan ya semakin terbuka peluang bagi mereka untuk kemudian diborong, karena sebelumnya sudah ada komunikasi dan ikatan-ikatan. Apalagi kalau misalkan ada beberapa lembaga survei yang tidak menyampaikannya ke publik, itu kan berarti kepentingan pribadi atau kepentingan internal gitu ya. Ya kan, survei itu ada yang disampaikan ke publik, ada yang enggak, tergantung kliennya. Nah, kalau kita saksikan gitu ya, bisa saja lembaga survei itu melakukan survei dan kemudian tidak dipublikasikan. Nah, ini yang tidak dipublikasikan ini biasanya itu bisa terjadi transaksi di bawah meja yang tidak diketahui oleh siapa-siapa, dan ini cenderung bermasalah gitu. Dan kembali lagi soal lock atau dikunci 17% gitu ya. Kalau data KPU sudah dikunci dan kemudian lembaga survei sudah dikunci, ya kita jadi nggak bisa apa-apa gitu. Kita hanya bisa protes dan menyampaikan kecurangan-kecurangan ini secara terbuka gitu ya. Tapi lebih dari itu, kalau soal ngelok atau mengunci suara 17% ini, pertanyaannya mungkin ada orang yang bertanya, apa bisa itu dilakukan? Bisa saja gitu. Semua orang bisa, bahkan saya juga bisa bikin aplikasi yang seperti itu, misalkan untuk melok, kunci atau mengunci suara tertentu gitu ya. Bisa saja. Ya, aplikasi atau sistem di dalam IT itu semuanya bisa diotak-atik sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Sehingga kalau data dari Pak Ganjar Mahfud itu suaranya sudah dikunci 17%, tidak boleh lebih dari 17%, sistemnya sudah seperti itu, maka berapapun penambahan suara yang didapatkan oleh Ganjar Mahfud itu tidak akan lebih dari 17%. Bahkan kalaupun misalkan ada penambahan suara terus-menerus, itu akan jadi pindah ke paslon lain. Jadi ya, saya jadi teringat dengan satu contoh yang mungkin kita semua bisa pahami, yaitu judi online gitu. Judi online itu kalau kalian punya teman-teman yang melakukan judi online, mereka nggak akan bisa kaya dan mereka nggak akan bisa menang. Kenapa? Karena bandar judi punya sistem yang seperti ini, yang bagaimanapun caranya, sehebat apapun orang main judi, tidak akan pernah bisa mengalahkan sistem yang sudah diatur, diset dengan sedemikian rupa. Itulah kenapa orang yang main judi nggak akan bisa kaya, nggak akan bisa menang gitu. Karena yang menang adalah bandar judinya, yang untung hanya bandar judinya. Sehingga saya jadi bertanya-tanya gitu, apakah ada peran judi online dalam Pilpres 2024 ini? Baik itu secara pendanaan atau dari pembagian sistem atau sharing sistem, sharing kode-kode sistem gitu ya.
Ya karena kalau ada bahasan seperti yang disampaikan oleh Pak Hasto bahwa suara Pak Ganjar Mahfud dikunci 17%, ini persis sekali seperti sistem judi online. Yang berapapun, bagaimanapun cerdiknya kita gitu ya, memainkan kartu atau memainkan strategi, nggak akan bisa menang melawan bandarnya. Dan itu semua sudah diatur dengan sedemikian rupa gitu. Apakah Pilpres 2024 ini ada kaitannya dengan judi online gitu? Kalau ngelihat dari tagline kelompok sebelah yang all in, all in, all in katanya, itu kan kalau kita ingat-ingat, itu emang istilah di judi online, all in, all in, all in. Jadi ini nampak menjadi satu apa ya? Satu nafas semuanya gitu ya. Tagline-nya tagline judi online, sistemnya sistem judi online gitu. Yang menang bandar judi ya. Bandar Pilpres. Saya nggak tahu apakah ini terlibat secara langsung atau enggak, tapi sistem yang dilakukan oleh IT KPU seperti yang disampaikan oleh Pak Hasto Kristianto yang hanya dikunci menjadi 17% saja, itu benar-benar adalah sistem judi online. Pertanyaannya, apakah kita sebagai bangsa, sebagai negara rela demokrasi kita, negara sebesar Indonesia ini melaksanakan pemilu dengan cara-cara bandar judi seperti ini? Ya nggak tahu lah, tapi memang Pilpres kali ini berbeda karena memang ada paslon yang menjadi bandarnya kayaknya. Ya semoga pada akhirnya kebenaran yang akan menang gitu ya. Saya meyakini bahwa cara-cara yang salah, kalau kita melakukan cara-cara dengan salah, sejak awal dengan cara yang salah, maka hasilnya pasti juga salah. Kalau apa yang disampaikan oleh Hasto Kristianto ini adalah sebuah kenyataan bahwa memang terjadi lock seperti itu dan kemudian membuat suara Pak Ganjar Mahfud hanya 17% meskipun melakukan kampanye paling aktif di semua daerah, ratusan daerah sudah didatangi, pada akhirnya kalau mereka melakukan kecurangan-kecurangan seperti ini nggak akan bertahan lama. Karena yang namanya kekuasaan, yang namanya peran masing-masing orang, itu harus dibayar tunai, harus dibayar secara sempurna gitu ya. Dan saya yakin kalau ada kecurangan-kecurangan yang seperti itu, maka tidak akan ada bayaran yang bisa memuaskan pihak-pihak yang melakukan kecurangan. Sehingga setahun, 2 tahun, atau 3 tahun mendatang, kecurangan-kecurangan ini pasti akan dibongkar oleh pihak-pihak yang melakukan atau menjadi pelaksana kecurangan di Pilpres tahun ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.